Ketiga terduga teroris cari dukungan serta melancarkan aksi teror di wilayah Kalimantan Tengah saat Natal dan Tahun Baru. Jelang malam Natal, suatu malam yang kusuk, yang sakral, yang diperingati oleh umat Kristiani dalam memperingati kelahiran Kristus. Jujur Li, kita umat Kristiani di Indonesia masih terus dihantui alias dibayangi oleh bahaya laten, yaitu aksi teroris yang terus gentayangan di negeri kita ini. Itulah realita yang kita harus hadapi. Syukur kepada Tuhan dan bravo buat Densus 88 serta Kapolri kita, yaitu Jenderal Polisi Pak Listio Sigit Prabowo. Karena Densus 88 yang adalah satuan anti teror terbaik di negeri kita ini, bahkan jadi salah satu satuan anti teror terbaik dunia, berhasil menggagalkan rencana aksi teror keji yang hendak dilakukan oleh para oknum teroris dari JAD yang terafiliasi dengan ISIS. Dan mereka mengincar beberapa gereja di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terduga teroris berinisial A, M, dan R. Densus 88 berhasil menciduk para anggota teroris tersebut pada hari Rabu 22 Desember 2021. Mereka ada yang ditangkap di Hotel Hawaii, dan penangkapan itu dilakukan oleh Densus 88 bekerjasama dengan tim penindak Brimopolda Kalimantan Tengah. Dari ketiga orang itu, Densus 88 menyita barang bukti, yaitu ada baju yang digunakan untuk pelatihan aksi teror, beberapa pucuk senapan beserta amunisinya, beberapa senjata api rakitan, dan senjata tajam. Jadi begitulah, di satu sisi umat Kristiani menghadapi realita kabar yang menakutkan atau menegangkan, tetapi di saat yang sama ada kabar baik yang melegakan, kabar yang menggembirakan. Faktanya di minggu ini saja, Densus 88 sudah berhasil melakukan banyak penangkapan kepada anggota teroris, mulai dari Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan, lalu ke Batam, Kalimantan Tengah, dan yang terbaru adalah di Jawa Tengah. Densus 88 memang hebat. Buronan teroris yang melakukan aksi pengeboman di katedral di Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu silam, kembali ditangkap. Dan terkuak ternyata dalam kesehariannya, buronan teroris ini dia menjadi penjual siomay. Bersyukur banget bahwa Kapolri kita adalah Kapolri terbaik saat ini, yaitu Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Beliau tidak menggubris desakan dari si Fadly Zon, si sosok politikus Tambun itu yang meminta pembubaran Densus 88 di bulan Oktober yang lalu. Desakan untuk pembubaran Densus 88 itu bergulir kencang di bulan Oktober lalu, baik dari Fadly Zon, dan kalau pimpinan pusat MUI itu sudah nggak terhitung permintaan atau seruan mereka untuk pembubaran Densus. Dan kalau mau lihat jejak historis atau jejak digital, salah satu juga yang meminta pembubaran Densus adalah si Bashir. Jadi sosok-sosok inilah yang mereka menginginkan pembubaran Densus sejak dulu hingga sekarang ini. Tapi Kapolri kita tegas dan membuktikan bahwa eksistensi Densus 88 itu adalah sebagai pengayom dan pelindung rakyat dari berbagai ancaman atau bahaya laten, yaitu melalui aksi teroris yang terus eksis di negeri kita ini. Kembali ke penangkapan dari 3 teroris yang adalah anggota kelompok JAD yang terafiliasi ISIS. Kelompok JAD ini, aksi terakhir mereka itu sebelumnya adalah melakukan aksi pengeboman bunuh diri di sebuah katedral di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lantas, apa saja peran atau rencana-rencana aksi mereka? Seorang anggota teroris yang berinisial SU sangat aktif membuat kajian-kajian keagamaan secara virtual, yaitu melalui Zoom meeting. SU juga memakai medsos alias media sosial untuk penyebaran video-video pelatihan fisik, militer, dan pelatihan menembak kepada anggota JAD. Pihak Mabes Polri mengatakan bahwa sosok yang berinisial MR berperan dalam perencanaan pembelian senjata dan juga mencakup kegiatan pelatihan fisik, militer, dan menembak. Densus 88 berhasil mengamankan dan mengantisipasi semua jenis senjata yang sudah dipersiapkan oleh CMR tersebut. Para anggota teroris ini juga sangat kreatif dalam upaya merekrut atau memikat generasi muda alias generasi milenial atau generasi Z untuk ikut dalam jaringan mereka. Jadi para anggota teroris ini mereka melakukan trik-trik yang menarik untuk memikat para generasi muda agar masuk ke dalam jaringan mereka. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan itu, kegiatan-kegiatan yang sifatnya petualangan atau sifatnya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan anak muda,
Tujuannya hanya untuk menjebak generasi muda untuk mereka masuk dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan keji, yaitu tindakan-tindakan aksi teror yang mengerikan. Ini menjadi tantangan bagi semua pihak, mulai dari orang tua, para ulama atau pemimpin agama, atau juga sekolah, dan juga ini menjadi tugas dan tantangan bagi negara kita ini untuk menjaga agar generasi muda atau generasi milenial sampai generasi Z agar mereka tidak mudah terjebak dengan berbagai tipuan-tipuan atau berbagai ajaran-ajaran yang sebenarnya menjerumuskan dan ujung-ujungnya hanya menimbulkan keresahan dan semakin menyuburkan aksi intoleransi radikalisme di tengah-tengah negara kita ini. Sekali lagi bersyukur dengan kehadiran Kapolri dan Densus 88 yang menjadi pengayom dan pelindung bagi rakyat serta menjadi penjaga NKRI, Pancasila, dan juga UUD 4 serta Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman radikalisme, intoleran, serta terorisme adalah bahaya laten dan ini menjadi musuh kita bersama. So tetap waspada dan berjaga dan terus doakan yang terbaik bagi negara dan bangsa kita ini demi untuk keamanan, demi untuk ketertiban dan kelangsungan masa depan bangsa kita ini. Mari kita juga berdoa untuk Kapolri, untuk Densus 88 serta jajaran di dalam pemerintahan yang terkait dengan keamanan dan juga ketertiban bangsa dan negara kita ini. Mari kita juga berdoa dan kita juga mau menyerahkan orang-orang yang mungkin masih berniat jahat, yang tidak menginginkan kedamaian di tengah-tengah negara kita ini, di tengah-tengah NKRI ini, agar mereka sadar, mereka insaf, dan mereka mau kembali ke jalan yang benar. Memang gak mudah dan benar-benar sangat challenging, tetapi kita berdoa supaya biar Tuhan yang menunjukkan kebenaran ke dalam hati mereka yang sesungguhnya. Oke, demikian sharing dalam video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Selamat menyambut Natal. God bless you all.